Prabowo singkat sekali, mungkin nggak sampai 3 menit ya. Jadi karena memang sudah kenal sangat lama kepada beliau ya. Tadi beliau mengatakan, Pak Yusril, kita nggak ngomong panjang-panjang lagi, kan kita sudah kenal sejak puluhan tahun yang lalu. Ya Pak, saya bilang. Jadi terima kasih kesediaan Pak Yusril untuk membantu saya, dan bilang ya insya Allah Pak, saya akan tetap membantu Pak Prabowo. Jadi bidang yang beliau tugaskan itu adalah bidang. Baik pemirsa, kita akan mulai melihat siapa saja tokoh-tokoh yang mulai berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Yang terakhir terbaru adalah Bapak Amran Sulaiman, dan sebelumnya kita juga melihat tadi sudah datang yaitu Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar yang merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal. Sudah masuk ke dalam rumah, kita nanti juga akan insya Allah bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto kepada sosok-sosok yang mulai berdatangan seperti yang saya informasikan tadi setelah mulai sore hingga azan maghrib, kemudian jeda isoma juga. Nah setelah isoma memang dijadwalkan mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada pemanggilan kembali dari tokoh-tokoh yang nanti akan mengisi jajaran menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Yang tahap pertama tadi sudah berdatangan 35 menteri yang kabarnya juga sudah menandatangani fakta integritas. Setelah sebelumnya juga dilakukan fit and proper test, dan baru saja ini kita lihat mulai dari Amran Sulaiman kemudian juga Nasaruddin Umar sudah mulai merapat ke kediaman Prabowo Subianto. Apa yang bisa Kang Gunggun lihat dari dua nama yang hadir belakangan ini, Kang Gunggun? Ya, saya pikir Pak Yusril ya, itu kan sudah cukup lama terlihat memang membackup Pak Prabowo selama masa kampanye kemarin Pilpres ya. Beberapa kali terlihat sangat intens sekali mendukung Pak Prabowo, dan ini saya tidak mengagetkan kalau kemudian Pak Yusril menjadi nominator dari menteri yang akan mengisi kabinet Pak Prabowo. Selain kapasitas intelektualnya, pengalaman birokrasinya itu juga menurut saya mumpuni apalagi kalau menjadi Menko di bidang hukum dan HAM. Yeah. Kan pernah juga menjadi Menteri Hukum dan HAM ya, dan menurut saya sangat tidak mengagetkan dan portofolionya mendukung itu. Yang cukup mengagetkan tentu mungkin tadi nama yang disebut Mbak Putri, Pak Nasaruddin, Prof. Nasaruddin Umar. Menurut saya ini memang muncul di tengah tarik-menarik ya di Kementerian Agama. Ya. Sambil Kang Gunggun nanti dijelaskan kembali ulasannya mengenai kedatangan Prof. Nasaruddin Umar, kita lihat saat ini Erick Thohir sudah datang ke kediaman Prabowo Subianto. Sosok ini memang digadang-gadang cukup potensinya tinggi untuk kembali mengisi kabinet, dan bahkan kabarnya juga bisa menjadi Menko. Itu yang dikatakan oleh banyak sekali media yang memuat nama Erick Thohir yang saat ini juga dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk jadi Menteri Negara BUMN. Kang Gunggun. Ya, Pak Erick Thohir termasuk kan juga di kabinet Pak Jokowi itu berperan signifikan ya, terutama dalam hubungan baik profesional sebagai menteri maupun saya lihat antar pribadinya tidak ada barrier ya, tidak ada psychological barrier, termasuk mungkin juga nama yang ingin menjadi salah satu ya jembatan keberlanjutan ya dengan ada namanya Pak Erick, tentu di pos tertentu itu bisa kemudian juga dalam tanda petik mengamankan proses keberlanjutan itu. Sama seperti nama Pak Bahlil kan, kita lihat nama Pak Bahlil, kemudian nama Pak Erick, atau mungkin nama Pak Pratik. Ini sepertinya juga tidak lepas dari endorsement politik Pak Jokowi juga.